Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu dari rumah-rumah Allah, dengan niat untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal perbuatan kita dicatat sebagai amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemberi syafaat bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebagaimana yang diumumkan, pengajian kita temanya adalah tadabbur ayat-ayat cinta ya. Tadabbur ayat-ayat cinta ya. Yang ingin belajar tentang cinta silakan duduk ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hubungan antara suami dan istri ya, yang mendukung agar suami istri lebih saling mencintai dan lebih saling menyayangi ya. Ayat-ayat tersebut sangat banyak, tetapi pada kesempatan kali ini kita berusaha ya hanya memilih 4 ayat ya. Kalau seandainya waktu mengizinkan bisa kita selesaikan, kalau tidak mudah-mudahan bisa diselesaikan di waktu yang lain ya. Sebelum saya menyampaikan ayat-ayat tersebut ya, saya ingatkan bahwasanya ya, ibadah ya Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ibadah antara hubungan antara Allah dengan sang hamba saja. Tetapi ibadah maknanya lebih luas daripada itu ya. Hubungan seorang dengan sesama manusia kalau dilakukan dengan muamalah yang baik, maka itu juga membuka pintu-pintu ibadah ya. Dalam hadis-hadis begitu banyak ya. Bagaimana kita bisa meraih ibadah dengan berhubungan yang baik dengan orang tua, dengan tetangga bahkan ya, dengan istri, dengan anak-anak ya. Tatkala berdagang, bagaimana berdagang yang baik juga bisa membuka pintu-pintu surga. Jadi ternyata makna ibadah itu sangat luas ya. Sering orang hanya merasa berpahala kalau dia baca Quran, kalau dia sholat malam ya, kalau dia berzikir ya. Dia merasa dapat pahala. Tetapi kalau dia senyum kepada istrinya ya, dia lemah lembut kepada istrinya, perasaan berpahala tersebut kurang hadir di hatinya. Padahal ya, pintu ibadah bukan cuma hubungan antara hamba dengan Allah, bahkan antara hamba dengan pasangan hidupnya juga membuka pintu-pintu surga yang sangat besar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai para suami di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah adalah dengan bermuamalah yang terbaik bagi istri. Oleh karenanya ya, seorang bisa menjadikan barometer hubungan dia dengan istri untuk mengetahui keterbaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bermuamalah baik dengan istri, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barometernya bagaimana? Sederhananya saja. Kalau istri kita ternyata ya senang dengan kita, sering memuji kita di teman-temannya ya. Kalau menyebut nama kita dia bahagia, dia berseri-seri, maka insya Allah kita tinggi derajatnya. Tapi kalau kemana-kemana dia mengeluh ya, suami saya kurang ajar ya. Kadang begini, kadang begitu, ketemu temannya curhat, ketemu temannya curhat. Ini tanda sepertinya kita kurang baik ya. Tanda kita belum menjadi suami yang terbaik. Ini maksud saya barometer bagi istri yang normal ya. Kalau istri tidak normal meskipun suaminya sudah sangat baik, tetap saja ya dinilai tidak baik. Tapi maksud saya barometer yang sederhana. Kalau ternyata istri kita ya bangga kita sebagai suaminya, senang kita sebagai suaminya ya, bahkan terkadang dia ceritakan kepada kawan-kawannya ya, maka ini tanda mudah-mudahan kita adalah suami yang terbaik ya. Sebaliknya ternyata Allah juga atau Nabi SAW mengkaitkan keterbaikan bagi seorang wanita juga dengan seorang wanita menjadi istri yang solehah. Tatkala Nabi SAW berkata kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisimu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Perhatikan di sini,
Nabi mengkaitkan surga dan neraka seorang wanita dengan penilaian suaminya. Bagaimana kita mengetahui seorang wanita tahu dia wanita soleh atau tidak? Lihat bagaimana penilaian suaminya. Kalau suaminya senang dia sebagai istrinya, suaminya bahkan bangga memiliki istri seperti dia. Ya, kalau ketemu dengan suaminya senyum melihat dia, ya, senang melihat dia, ya, rindu untuk bertemu dengan dia, maka mudah-mudahan ini istri yang solehah. Ya. Tapi kalau sebaliknya suaminya curhat kepada teman-temannya, istri saya banget ya, ini masalah ya. Ini masalah. Istri saya banyak menuntut, istri saya maunya ini dan mau itu, istri saya tidak pernah bersyukur. Wah, ini tanda bahwasanya istri tersebut bukan istri yang soleha. Ini barometer sederhana, kita bisa mengukur diri kita, bagaimana penilaian pasangan kita terhadap diri kita. Oleh karenanya, saya ingatkan kembali ya, pintu surga banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan-jalan kebaikan. Di antaranya Anda ingin menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi yang terbaik bagi pasangan Anda. Kalau Anda suami, jadilah suami yang terbaik. Kalau Anda istri, jadilah istri yang soleha, istri yang terbaik bagi pasangan Anda. Sungguh di sini ada pintu-pintu surga yang Allah bukakan kesempatan bagi kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mendukung akan hal ini maka kita akan bacakan sekitar 4 ayat yang menjelaskan bahwasanya pentingnya hubungan yang indah, yang mesra antara suami dan istri. Saya sebut ayat tersebut ayat-ayat cinta ya. Ayat yang pertama para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Ya, siang hari haram tapi di malam hari diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Kata Allah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Karena mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Di sini Allah menamakan seorang pakaian bagi pasangannya. Suami pakaian bagi istrinya dan istri pakaian bagi suaminya. Nah, kalau kita perhatikan kalimat libas, pakaian, dalam bahasa Arab, itu menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat, percampuran yang sangat kuat. Makanya Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Janganlah kalian melibaskan ya kebatilan dengan kebenaran. Jangan dicampur adukan. Ini ada pengumuman dari panitia, mohon jamaah untuk maju biar memberi merapat ya, agar memberi kelapangan bagi saudara-saudaranya yang terlambat datang ya. Tolong maju, tafassahu. Jadi kalimat libas menunjukkan keterkaitan percampuran yang sangat kuat ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafara bi an'amillah fa adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan tentang suatu negeri yang mereka tadinya tentram, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang rezeki dari arah mana saja, ya. Kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Kata Allah, fa adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Allah tidak mengatakan fa adzaqaha Allahul ju'a wal khaufa, tidak. Allah tidak mengatakan maka Allah pun membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan. Tapi Allah tambah kalimat libas. Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kata para ulama ada bedanya. Kalau seandainya Allah mengatakan, maka Allah membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan, bisa jadi kelaparan tersebut hanya sebentar kemudian hilang. Ketakutan tersebut hanya datang sebentar kemudian hilang. Tatkala Allah mengatakan libasal khauf wal ju', Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan, artinya ketakutan dan kelaparan tersebut terus bersama mereka, menempel kepada mereka, bercampur dengan mereka. Itu makna kalimat libasnya. Contoh lagi Allah berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik bagi kalian. Maksudnya apa? Seorang tatkala
menjadikan ketakwaan sebagai libasnya, artinya sekujur tubuhnya harus disertai dengan ketakwaan. Dia bukan hanya takwa pada tangannya, pada kakinya, tapi lisannya juga harus bertakwa. Pandangannya harus bertakwa, pendengarannya harus bertakwa. Seakan-akan takwa tersebut bercampur lebur dengan dirinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan malam dengan libas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnal laila libasa." Kami jadikan malam sebagai libas, sebagai pakaian. Kenapa di zaman dahulu, zaman sekarang juga kalau lampu sudah dimatikan di malam hari, maka kegelapan itu meliputi tubuh manusia dari segala sisi sehingga dia tidak kelihatan. Kenapa? Karena tertutup dengan kegelapan. Karena kegelapan tersebut meliputi seorang, maka disebut dengan libas. Nah, ternyata istri dinamakan libas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi suaminya, dan suami dinamakan libas, pakaian bagi istrinya. Dan ini ada maksud Allah menamakan dengan istilah libas ya. Dan ini juga ada dalam bahasa Arab. Al-Bara' bin Ma'rur pernah berkata, "Ya Rasulullah, la namna'annaka mimma namna'u uzurana." Waktu Al-Bara' bin Ma'rur mengatakan, "Ya Rasulullah, berhijrahlah ke kota Madinah. Kami akan membela engkau wahai Rasulullah sebagaimana kami membela uzurana, sarung-sarung kami." Maksudnya istri-istri kami. Mereka menamakan istri-istri mereka dengan apa? Sarung, karena begitu dekatnya istri dengan seorang suami. Dari sini kalimat libas ya, maksudnya apa? Disebutkan oleh para ahli tafsir. Kenapa dinamakan libas, pakaian bagi suami atau sebaliknya bagi istri? Di antaranya faedah penyebutan libas ini ya. Di antaranya bahwasanya fungsi libas pakaian adalah menutupi aib, Dengan kita memakai pakaian maka aib kita tertutupi ya. Maka jadilah Anda penutup aib bagi pasangan Anda. Kita tatkala ya menikah ya, yang lebih tahu tentang kita istri kita. Lebih daripada ayah kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada teman-teman kita, lebih daripada guru kita, lebih daripada murid kita, lebih daripada kakak adik kita. Yang paling tahu tentang aib kita adalah istri kita. Sebaliknya, yang paling tahu tentang aib-aib istri kita adalah kita. Ya, al-ujar wal bujar kita tahu seluruhnya. Ya, yang nampak maupun yang tersembunyi dari aib-aib kita tahu seluruhnya. Oleh karenanya tugas kita sebagai pasangan dari istri kita atau pasangan dari suami kita, kita tutup aib tersebut. Maka saya ingatkan para hadirin hadirat, kalau kita bertemu dengan kawan kita, jangan kita bongkar aib-aib istri kita. Istri kita punya kekurangan, jangan kita jadikan bahan untuk menggibah istri kita ya. Kalau menggibah orang jauh saja dosa besar, apalagi menggibah orang terdekat kita yang punya jasa banyak bagi kita. Tidak sama kita menggibahi kawan kita dengan menggibahi ibu kita. Tidak sama. Tidak sama menggibahi orang jauh dengan kerabat, tidak sama. Tidak sama menggibahi teman dengan menggibahi istri. Istri punya jasa besar bagi kita, ya. Dia yang mengandung anak-anak kita, yang mengurus anak kita, yang mengurus kita. Kemudian kita gibahi istri kita, maka ini dosanya bertingkat. Sama seorang wanita tidak pantas menggibahi apa? Suaminya, ya. Sedangkan dia menggibahi wanita yang lain, ngerumpiin wanita yang lain juga dosa besar, apalagi ngerumpiin suaminya sendiri yang berusaha payah mencari nafkah untuk dia, ya. Yang melakukan kewajibannya untuk dia, yang mengurus anak-anaknya dan seterusnya. Maka hati-hati, seorang istri yang solehah tidak menceritakan aib-aib suaminya. Dia adalah pakaian bagi suaminya. Justru dia berfungsi untuk menutup aib-aib suaminya. Sebaliknya juga suami demikian, ya, berfungsi untuk menutup aib-aib istrinya. Terkadang kita bersahabat, akhirnya kita ngobrol ngalur ngidul, akhirnya kita ngobrolin istri-istri kita. Istri ente bagaimana? Istri saya parah. Parah, misalnya gitu. Akhirnya ngobrol di antara kita ngiring jelek-jelekin istri kita sendiri. Emang istri ente berapa? Ya istri saya cuma satu-satunya parah lagi. Misalnya. Akhirnya ibu-ibu juga begitu ngobrolin suami-suaminya. Ini tidak boleh. Ingat fungsi kita sebagai libas, pakaian. Harusnya kita menutup aib istri kita, bukan malah membongkar aib istri kita. Ya. Aib suami harusnya kita tutup, bukan malah kita bongkar. Ini di antara fungsi libas. Kemudian di antara fungsi libas, para ulama menyebutkan, ya, karena libas itu memberi kenyamanan bagi tubuh seorang. Tatkala dia kepanasan, dikasih pakaian, maka menghalangi dari terik matahari. Tatkala seorang kedinginan, dikasih pakaian, maka akan menghangatkan tubuhnya untuk melawan rasa dingin yang dia alaminya. Jadi ini fungsi libas adalah beri kenyamanan bagi sang pemakai. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan, ya, seorang suami berusaha untuk membuat kenyamanan bagi istrinya. Seorang istri juga berusaha membuat kenyamanan bagi suaminya. Cari apa yang disukai oleh pasangan kita. Apa yang disukai oleh istri kita. Istri kita sukanya begini, ya sudah. Ikuti selama tidak melanggar syariat. Sebisa mungkin. Istri juga berusaha mengenali kesukaan suaminya. Kalau suami suka makan misalnya
nangka misalnya, suka makan durian misalnya ya. Sediakan kalau bisa. Suami suka makan apa? Misalnya kacang panjang. Oh, itu selera saya semua ya, saya sebutin di sini. Suka makan sayur kacang panjangnya sediakan ya. Jangan suami suka sayur kacang panjang dia masak sayur misalnya sayur lodeh atau sayur kangkung ya. Tidak nyambung. Dia berusaha mengenal apa yang buat suaminya nyaman. Terkadang ikhwan, kita harus mengalah dalam beberapa hal demi menyenangkan hati istri kita atau hati suami kita. Contoh ini sekedar buka kartu saja ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya kalau masalah baju, saya tidak pernah memilih. Yang milih siapa? Istri saya. Jadi saya baju ini bukan selera saya, tapi selera apa? Istri. Ya sudah. Karena kalau saya pakai baju tidak sesuai dengan selera istri tidak suka. Dia bilang itu kurang bagus, ini kurang bagus. Ya sudah, kamu yang beli, saya yang pakai. Terkadang pakaian saya tidak suka, terkadang batik-batik sini saya kurang suka. Ya. Tapi istri saya sudah jahitkan, sudah belikan, sudah jahitkan, ya sudah, mau diapa lagi ya. Dalam hal ini saya ikut selera istri. Contoh kemarin ada kawan mau belikan saya sepatu. Saya bilang, ya sudahlah. Lebih baik kita pergi ke istri saya, suruh dia yang pilih. Daripada saya pilih, nanti dia tidak setuju, perjalanan panjang masih. Akhirnya sudah nggak jadi. Saya sudah suka sepatu ini. Saya bilang ini selera saya, tapi kita kirim dulu foto ke istri. Ternyata saya bilang nggak suka. Ya sudah. Keputusan di tangan ya istri. Dalam hal tertentu kita ikut selera istri ya. Jadi istri yang melihat kita pakai baju, istri yang memilih sendal bagi kita. Contoh misalnya dalam cat rumah atau misalnya sofa di rumah. Istri ingin misalnya sofanya warna ungu misalnya. Kita nggak suka, ngapain warna ungu norak. Tapi ya sudah, yang ngurus rumah itu istri, bukan ente. Kalau ente yang ngurus rumah, ente berhak memilih warna sofa. Tapi tatkala istri yang ngurusin rumah, yang bersih-bersihin rumah, dia lebih berhak untuk memilih apa? Warna tersebut. Jadi dalam beberapa hal kita mengalah ya, seperti itu ya. Istri pun demikian, berusaha mengalah. Terkadang suami ingin, misalnya kita makan di restoran, suami ingin makanan yang itu. Ya sudah, istri tidak begitu terlalu selera. Tapi demi menyenangkan suaminya, maka dia ikuti. Contoh, ada seorang suami sukanya makan sebelum zuhur. Istri harus ngerti, suami saya sukanya makan sebelum zuhur. Maka sediakan makanan sebelum zuhur. Jangan dia bilang, mas itu orang semua makannya setelah zuhur, mas makannya sebelum zuhur. Mas ini aneh. Enggak usah seperti itu ya. Enggak usah seperti itu. Kalau saya aneh, ente mau apa? Gitu akhirnya ribut kan. Ya udah, itu kan enggak susah. Ya sudah, masaknya dimajuin. Harusnya masak jam 11, masak jam 10. Ya, yang penting suami nyaman. Jadi berusaha mengenal apa yang disukai oleh pasangan. Karena fungsi kita sebagai libas. Libas pakaian adalah memberi kenyamanan bagi pasangan hidup kita. Ini contoh sederhana ya. Antum kiaskan kepada perkara-perkara yang lain. Agar kita bisa nyaman antara kita dengan istri kita ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fungsi libas, kata sebagian ahli tafsir, istri Anda adalah ya pakaian bagi Anda. Maka hanya Anda yang berhak memakai pakaian tersebut. Jangan sampai disentuh-sentuh oleh lelaki yang lain. Anda harus punya rasa cemburu. Anda harus punya ghirah. Ya. Istri kita jangan dibiarkan telepon sama laki-laki lain. Sebagian ibu-ibu, ya kalau telepon sama suaminya cepat, tapi kalau telepon sama laki-laki lain, ketawa ketiwi lama. Sebagian ibu-ibu kalau sama suaminya bicara cepat-cepat, tapi kalau sama ustadz senyum-senyum terus. Wah, ini enggak benar. Enggak benar seperti ini. Oleh karenanya, ya ingat, istri kita adalah pakaian kita, kita yang berhak memakainya. Ini tidak dipakai oleh semua orang. Maka kita harus punya rasa cemburu. Kita jaga dia. Jangan disentuh oleh orang lain. Ya, jangan dinikmati oleh orang lain. Sudah susah-susah kita masukkan ke salon, kita hiasi, dinikmati sama laki-laki lain. Enggak, kita yang menikmati pakaian tersebut. Baik, kita lanjutkan ayat kedua. Ayat kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan ayatnya kemudian akan saya jelaskan secara sederhana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah, fa nisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh istri-istri kalian, sebelum bergaul, sebelum berhubungan. Padahal kalian telah menentukan jumlah mahar yang diberikan kepada istri-istri kalian. Ini di negara Arab sering terjadi pernikahan, akad nikah dahulu, tinggal barengnya nanti.
Ini sering terjadi di mereka ya. Jadi nikah dulu sekarang, nanti 6 bulan lagi baru tinggal serumah. Akadnya sekarang 6 bulan baru tinggal serumah. Nabi SAW menikahi Aisyah, akadnya tatkala Aisyah berumur 6 tahun. Baru tinggal bareng 3 tahun berikutnya, tatkala Aisyah berumur 9 tahun. Jadi jarak antara akad dengan tinggal bareng bisa lama. Ya, itu sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Sebagian kawan-kawan saya akad dulu, ya nanti walimahnya tinggal serumahnya tatkala musim panas. Jadi berjarak lama antara akad dengan apa? Dengan tinggal bareng. Beda kalau kita Indonesia ya, biasanya langsung ya. Jadi kalau acara siang langsung malamnya malam pertama biasanya. Terkadang acaranya siang langsung siangnya siang pertama, bukan malam pertama lagi. Jadi enggak apa namanya, enggak jarak lama ya. Sehingga tatkala ada jarak antara akad dengan tinggal bareng, terkadang terjadi perceraian sebelum terjadi tinggal bareng. Ini Allah sebutkan. Jika kalian telah menikahi para wanita kemudian kalian ceraikan sebelum kalian sentuh wanita-wanita tersebut. Sementara kalian sudah sebutkan mahar, misalnya maharnya 100 juta misalnya. Kata Allah, fanisfu ma faradtum. Maka kalian harus kalau menceraikan harus menyerahkan setengah mahar. Tidak menyerahkan semua karena belum diapa-apain ini perempuan, belum diapa-apain. Tetapi Anda bayar setengah mahar, 50 juta. Kenapa? Anda sudah booking, tidak Anda pakai ya. Iya, Anda sudah booking, enggak ada laki-laki yang bisa masuk kan? Enggak ada yang bisa ngelamar lagi karena sudah nikah dengan Anda. Ternyata tidak Anda pakai, maka Anda ganti rugi setengah mahar. Jadi bayar 50 juta. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa ayyafun", kecuali sang wanita memaafkan dengan berkata, "Ya sudah, kau tidak usah kasih saya sama sekali. Toh kamu tidak menyentuh saya sama sekali, sudah enggak usah bayar sama sekali." Jadi Allah menganjurkan sang wanita untuk maafkan, tidak usah terima mahar sama sekali. Dan sebaliknya Allah motivasi sang lelaki, kata Allah, "Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah", atau sang suami yang maafkan. Dia tidak cuma kasih 50 juta, dia kasih 100 juta seluruhnya. Ya sudahlah, saya sudah terlanjur booking, saya merugikan kamu, saya enggak kasih setengah, saya kasih seluruhnya. Jadi mana yang terbaik di antara keduanya, itu yang melakukan. Kemudian Allah berkata, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa", dan engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi Allah memotivasi, siapa yang lebih dahulu nih? Perempuan yang memaafkan atau lelaki yang menyerahkan seluruh mahar. Kemudian kata Allah, "Wala tansawul fadla bainakum", dan janganlah kalian meninggalkan sikap bermuamalah dengan al-fadl di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini berbicara tentang ya, dua suami istri yang sudah menikah namun belum tinggal serumah, sehingga belum ada interaksi di antara mereka. Maka Allah mengatakan, "Wala tansawul fadla bainakum", janganlah kalian meninggalkan sifat bermuamalah bil fadl di antara kalian. Muamalah kita dengan orang lain ada dua tingkatan. Yang pertama namanya al-muamalatu bil adl, bermuamalah dengan sikap insaf dengan adil. Dia marah, saya marah, dia baik, saya baik, dia jelek, saya jelek, dia buruk, saya buruk. Itu namanya mensikapi dengan keadilan. Ini derajat yang paling rendah. Ada derajat yang lebih tinggi daripada itu, al-muamalatu bil fadl, yaitu bermuamalah dengan yang terbaik, Kita melakukan yang terbaik kepada orang lain tanpa harus menunggu dia pernah berbuat baik kepada kita. Dan ini yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagai contoh sederhana, saya sebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, idh dakhalu alaihi faqalu salaman, qala salamun qaumun munkarun." Telah datang kepada engkau kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Yaitu siapa? Malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia bertamu di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diucapkan salam oleh malaikat. "Assalamualaikum wahai Ibrahim." Ibrahim menjawab, "Salamun qaumun munkarun." "Waalaikumsalam wahai kaum yang saya tidak kenal." Nabi Ibrahim tidak kenal. Apa kata Allah? "Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Maka Ibrahim segera pulang ke rumahnya, kemudian dia nyembelih seekor sapi yang gemuk, kemudian dia panggang, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ini contoh al-muamalatu bil fadl. Bagaimana Ibrahim tidak pernah mengenal mereka sama sekali. Ini tamu orang-orang yang asing, tidak pernah dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali. Tamu asing baru pertama kali ketemu dengan Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tatkala memuliakan tamu-tamu tersebut, dia pulang, dia potong sapi. Dia tidak ceplok telur, enggak ya. Dia potong sapi, ya. Dia tidak cari ayam mungkin enggak ada waktu itu ya. Tapi intinya dia potong sapi yang gemuk, dia pilihkan untuk menjamu tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ini disebut dengan kita bermuamalah dengan orang lain tanpa harus menunggu dia berbuat baik kepada kita. Ini tingkat muamalah yang terbaik. Ini tingkat muamalah yang terbaik.
Makanya Nabi SAW bersabda, rahimahullahu ra'an, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang dia mudah tatkala membeli, mudah tatkala menjual. Contoh mudah tatkala membeli. Dia pergi ke pasar membeli barang. Kemudian ada orang jual, harganya berapa? 100.000. Terkadang dia tidak tawar-tawar, dia merasa ini harga normal, masuk akal, orang ini dapat untung, ya sudah saya beli saja. Dia mudah untuk membeli. Atau kalaupun dia tawar yang masuk akal, dia bilang berapa 100.000? 80 ya? Ya, 80. Dia tidak tawar ini berapa 100.000? 30.000 ya? Aduh. Karena ada orang seperti itu, kalau apa? Beli mengerikan ya. Ini berapa? 100.000. 30.000 ya? Ada orang seperti itu. Sampai dia bilang, Ustaz tenang, biar saya yang tawar. Ente mau ngapain tawar? Mau matiin penjual itu ya? Oleh karenanya, kalau kita ternyata punya uang, kita mudah untuk membeli, beli saja. Ngapain kita tawar-tawar terlalu dalam ya? Kebetulan apalagi yang jual ikhwan ya. Teman-teman kita pengajian atau sudah musim hujan, dia jual es, ente tawar lagi, kasihan. Ini berapa? 10.000, 3.000 ya? Aduh kasihan. Ini gimana ya? Modal aja nggak kembali katanya. Jadi kalau kita bisa beli tanpa harus menawar, itu yang terbaik. Meskipun orang ini tidak pernah punya hutang budi sama kita. Sama, saman idza ba'a, dia juga mudah untuk menjual. Dia jual barang 100.000, ada orang tawar 70.000, dia pikir dapat untung, dia lepas. Ada orang yang susah untuk menjual. Berapa jual 100.000? 70.000 ya? 99.000 pun tidak saya lepas. Harus 100.000. Ada orang modelnya seperti itu. Kita enggak. Kalau memang masuk akal, sudah dapat untung, ya lepas saja. Ya. Kita al-mu'amalatu bil fadl. Berusaha bermuamalah dengan yang terbaik. Sama, samhan idza iqtada. Kalau kita bayar utang juga demikian. Orang sudah berbuat baik sama kita bayar utang, enggak usah tunggu jatuh tempo, kalau bisa kita bayar sebelum waktu jatuh tempo. Jadi ini dasar muamalah antara kita dengan istri, ini harusnya. Tidak menunggu istri berbuat baik sama kita, baru kita berbuat baik sama istri. Tidak menunggu suami berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik. Karena yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpacu dengan pasangan kita. Apa yang bisa kita lakukan terbaik bagi istri kita? Jangan pelit-pelit sama istri. Kalau kita punya harta, kita berikan ya, belikan perhiasan buat istri, belikan sesuatu yang menyenangkan buat istri. Dia punya jasa banyak kok buat kita ya. Ya. Demikian juga istri ya, berbuat baik sama suami ya. Jangan nunggu suami berbuat baik bagi kita baru kemudian kita berbuat baik bagi suami ya. Apalagi sebagian kawan sampai cerita sama saya yang mengeluh. Kemarin saya baru dapat kasus berapa hari lalu, 2-3 hari lalu ya. Saya waktu di Makassar ada kasus dan ada yang telepon lagi sama kasus yang sama. Telepon, Ustaz, ada apa? Aduh, saya punya kasus sama dengan kawan Ustaz. Ada apa? Aduh, Ustaz, dulu saya kerja di luar negeri, uang saya banyak begini-begini, sekarang lagi jatuh, akhirnya saya ditinggal sama istri saya. Subhanallah. Ada uang, abang disayang, enggak ada uang, abang ditendang. Itu benar-benar terjadi ya. Benar-benar apa? Terjadi ya. Sayang, Abi mau pulang. Dapat uang enggak, Bi? Aduh, belum ada. Ya udah. Pulang pasti sudah lain sikapnya ya. Pakai celana ketat enggak bisa dibuka. Tapi kalau bawa uang, pakai celana dasar yang mudah dibuka. Kenapa? Kalau ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Itu terjadi. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, matre ya. Ibu-ibu matre. Kita sebagai suami atau istri, kita ingat bahwasanya bermuamalah dengan pasangan hidup kita itu adalah sarana untuk mencari ridha Allah, sarana untuk masuk surga. Maka kita berbuat baik kepada istri kita, ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Istri berbuat baik kepada suami juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan kalian. Maka di akhir ayat Allah berfirman, "Innallaha bima ta'maluna basir." Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Terutama interaksi antara suami dan istri. Interaksi antara suami dan istri. Ini tidak ada yang lihat. Ya, tidak ada yang lihat. Yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat baik sama istri, kita cium kening istri, siapa yang lihat? Jangan kita selfie waktu cium kening istri. Ya. Yang lihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang seorang kurang terpacu untuk berbuat baik kepada istrinya karena enggak ada yang lihat. Tapi kita yakin Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Lakukan yang terbaik bagi istri, sayang istri ya. Ya. Lemah lembut kepada istri, demikian juga istri kepada suami. Saya sering ingatkan kepada pasutri pasangan suami istri. Kalau kita merasa ya
berpahala tatkala kita senyum kepada orang, maka kepada pasangan kita lebih utama. Lebih utama kita senyum kepada istri kita daripada orang lain. Lebih utama kita memaafkan istri kita daripada orang lain. Lebih utama kita memaafkan suami kita daripada orang lain. Lebih utama kita berlemah lembut kepada pasangan kita daripada orang lain. Jadi kita berusaha ya untuk bermuamalah yang terbaik bagi pasangan kita. Jadi jangan lupakan ayat ini. Saya harap para hadirin hadirat bisa menghafalkan ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Gimana ayatnya? Wala tansawul fadla bainakum. Artinya janganlah kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan kalian. Itulah landasan kita bermuamalah dengan pasangan hidup kita. Kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Orang lain tidak melihat, namun tatkala Anda sayang sama istri, Anda pijit istri Anda suap istri Anda, ya. Allah Maha melihat. Tidak perlu Anda cerita sama orang, tapi Allah Maha melihat dan Allah catat sebagai pahala. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang selalu dibaca tatkala ada pernikahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dan tenang bersama istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebutkan bahwasanya Allah ciptakan istri bagi kita litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengan istri kalian. Sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan, tidak ada hubungan yang paling erat di atas muka bumi ini seperti hubungan suami dengan istri. Terkadang lebih daripada hubungan dengan orang tua, dengan kawan, dengan adik, dengan kakak. Ya, hubungan suami istri sangat luar biasa. Karena tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian. Ya, bagaimana seluruh rahasia suami diketahui oleh istri, seluruh rahasia istri diketahui oleh apa? Suami. Makanya di antara cita-cita syaitan adalah memisahkan hubungan ini. Ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir yang diajarkan oleh syaitan, para penyihir berusaha memisahkan antara suami dan istrinya. Hubungan yang paling kuat itu suami dan istri. Makanya Allah sebutkan, tatkala Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Dijadikan indah di pandangan para lelaki dari perhiasan dunia. Yang pertama Allah sebutkan adalah para wanita. Para wanita. Di hubungan yang paling erat adalah suami dengan istri. Dan ini benar karena Allah berfirman setelah itu, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengan istri-istri kalian. Sebagian ulama juga menjelaskan, ini ayat menunjukkan bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya pada seorang lelaki adalah tatkala dia bisa bahagia dengan istrinya. Tatkala dia bisa merasa nyaman dengan istrinya, itulah lelaki yang bahagia. Adapun seorang lelaki yang tidak nyaman di rumahnya, tidak bisa tentram dengan istrinya, sementara dia kelihatannya bahagia dengan teman-temannya, main golf, ngopi, jagongan sama teman-temannya, keluar sana, keluar sini, punya kesibukan, tapi kalau dia tidak bahagia di rumahnya, sungguhnya dia tidak bahagia. Sungguhnya dia tidak bahagia. Maka antum bisa mengecek diri antum. Kalau antum di rumah belum bahagia, berarti anda bukan laki-laki yang bahagia. Meskipun anda mencari kebahagiaan di luar, kebahagiaan di luar hanya bersifat sementara dan itu bukan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang lelaki. Seorang lelaki kalau ternyata dia keluar rumah, dia rindu ingin pulang, pingin telepon istrinya, pingin WA sama istrinya, ini berarti sudah benar, dia bahagia kalau begitu. Dia bahagia. Tetapi kalau dia di rumah tidak betah sama istrinya, ingin keluar terus, ngobrol sama istrinya sebentar, enggak senang, tidak nyaman ngobrol sama istrinya, maka kemudian dia pergi keluar rumah, ini laki-laki tidak bahagia, ini laki-laki menderita, kasihan. Ya. Maka antum bisa mengecek diri antum bahagia atau tidak.
Kalau ternyata Anda belum rindu pulang ke rumah, malah betah di luar rumah, berarti Anda belum bahagia. Berarti ada yang salah di rumah. Rumah Anda berarti belum menjadi surga bagi Anda. Ada yang salah dalam prioritas kebahagiaan bagi Anda. Ya. Sebagian orang menjadikan prioritas kehidupan dia adalah kesuksesan pekerjaan dia. Sehingga dia terus berusaha sukses dalam dunia, sehingga terkadang dia mengorbankan kebahagiaan istri dan anaknya. Akhirnya apa? Dia tidak bahagia sebenarnya. Dia tidak bahagia. Tapi kapan Anda menjadikan kebahagiaan istri dan anak-anak sebagai prioritas utama, Anda akan menjadi laki yang bahagia. Kalau belum terciptakan surga di rumah, berarti ada yang salah. Apakah Anda yang salah sebagai suami? Atau ada yang salah sebagai seorang istri? Maka ciptakanlah kebahagiaan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menciptakan hal tersebut. Nabi begitu sibuknya, begitu repotnya, dan saya rasa tidak ada di antara kita yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi. Lebih repot daripada Nabi. Nabi banyak yang diurus. Istrinya 9 mau diurus. Ya. Antum satu aja ngaku-ngaku ya. Enggak keurus. Ini 9 mau diurus istri Nabi. Belum negara harus dia urus. Belum fatwa-fatwa kalau ada yang tanya kepada Nabi SAW. Belum memikirkan bagaimana kalau ada musuh menyerang dari luar. Banyak yang diurus. Tetapi Nabi menyempatkan diri untuk ngobrol dengan istri. Dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Bitu inda khalati Maimunata, fatahaddatsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan tsumma raqada." Aku nginap di rumah Maimunah, bibiku, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Dan aku mendengar Nabi ngobrol dengan istrinya, beberapa saat kemudian Nabi tidur. Sebelum tidur Nabi sempatin ngobrol sama istrinya. Ya. Berarti ada waktu ngobrol sama istri, ada waktu curhat dengan istri, istri curhat dengan kita. Ya. Maka harus ada waktu kita ngobrol sama istri, harus ada keceriaan dengan istri kita. Ya. Jangan sampai kita pulang ke rumah kemudian masing-masing sibuk dengan WA-nya. Ya. Sang suami punya 20 grup, istri 25 grup. Terus gimana? Tungtang dia sibuk terus di situ. Senyum-senyum tetapi bukan senyum di antara mereka. Suami senyum sama grup-grupnya, istri senyum sama grup-grupnya. Suami grup ini, grup grup ini, grup dakwah 1, grup dakwah 2, grup dakwah 3. Grup dakwah 4. Grup dagang 1, dagang 2, dagang 3, dagang 4. Grup poligami 1, poligami 2. Tungtang terus habis waktu. Saya bilang grup-grup dakwah juga jangan kebanyakan. Kalau akhirnya mengorbankan waktu anak dan istri. Istri pun demikian, punya grup kecantikan, grup langsing, grup tapi enggak langsing-langsing juga. Grup ini, grup grup ini, grup banyak, akhirnya sibuk, ya. WA bikin sibuk, Facebook bikin sibuk, Instagram bikin sibuk, banyak yang bikin sibuk. Akhirnya apa? Hilang kebahagiaan di rumah. Kapan mau ngobrol sama istri? Apalagi suami pulang dalam kondisi lelah, ya. Kemudian masih sibuk lagi dengan HP-nya. Kapan mau ngobrol sama istri? Sehingga surga tidak terciptakan di rumah. Bahkan sebagian suami merasa rumahnya neraka. Dia ciptakan neraka dalam rumahnya. Ketemu istri tidak ada kemesraan, seakan-akan beban hidup yang harus dia tanggung. Ya. Anda ciptakan surga, jangan seperti itu. Ustaz, saya kalau ngobrol sama istri saya enggak nyambung, Ustaz. Ya sudah, ente jangan ngobrolnya tinggi-tinggi, ngobrolnya rendahin supaya bisa nyambung sama istri. Istri diajak ngomong politik, diajak besar, istri enggak ngambung. Bicara tentang bumbu bisa nyambung. Jadi enggak usah bicara terlalu tinggi-tinggi. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ingatlah para lelaki, kalau Anda tidak bisa menciptakan surga di rumah, Anda sungguhnya tidak bahagia. Meskipun uang Anda banyak, meskipun rumah Anda banyak, ya, meskipun mobil Anda banyak, Anda tidak bahagia sungguhnya. Sungguhnya lelaki yang bahagia adalah lelaki yang tentram di rumahnya, yang tentram di rumahnya. Baik. Kita lanjutkan ayat terakhir. Baik. Nggak bisa dikejar ya. Masih habis Isa bisa lanjut? Masih bisa ya? Ya. Kemudian kita kembali lagi pada ayat tadi. Allah mengatakan, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Ada kita dengan istri kita, Allah menimbulkan kasih sayang dan cinta kasih. Sebenarnya Allah mengatakan di antara tujuan pernikahan adalah menumbuhkan cinta kasih. Ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menumbuhkan cinta kasih dengan istri dan suami kita. Nah, maka segala perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri, maka itu disyariatkan. Seluruh perkara.
yang bisa menemukan cinta kasih, maka itu disyariatkan. Saking begitu perhatian syariat terhadap hal ini, maka di antara kebohongan yang dibolehkan dalam syariat ada 3. La yahilul kadzib illa fi thalath. Tidak halal kedustaan kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, fil harb, dalam peperangan boleh berdusta. Yang kedua, fil islah, baina dzatil bain, untuk mendamaikan di antara 2 orang yang bertikai, dan di antara hadithur rajuli ila imraatihi wa hadithul mar' ila zawjiha. Pembicaraan antara seorang suami dengan istri, pembicaraan istri dengan suami. Ini dibolehkan dalam rangka menemukan cinta kasih. Dibolehkan. Padahal kita tahu dosa itu, kata Nabi SAW, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Kedustaan bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Dan al-mu'min la yakdzib, seorang mukmin tidak berdosa. Tetapi demi untuk timbul rasa cinta antara suami istri, dibolehkan berdusta, boleh. Ini menunjukkan perhatian syariat akan hal ini luar biasa. Karena di balik kasih sayang istri dengan suami, banyak kemaslahatan yang timbul. Anak-anak bisa dipelihara dengan baik, keutuhan rumah tangga, kehidupan sosial bisa baik. Kalau ada problematika dalam rumah tangga, ini akan menimbulkan banyak permasalahan sosial. Oleh karenanya, ya tidak mengapa kita gombal kepada istri kita. Tidak mengapa. Kalau istri kita mengatakan, "Mas, saya cantik enggak?" Bilang aja, "Kamu cantik." Siapa yang bilang kamu ganteng? Kamu cantik. Bilang aja, nah apa? Kita enggak bohong, memang kamu cantik. Kamu enggak ganteng, kamu cantik. Kalau ada istri kita mengatakan, "Mas, Abi, lebih cantik saya atau si fulana?" Antum jangan bilang lebih cantik dia, jangan. Bilang kamu lebih cantik. Meskipun antum tahu itu bohong besar, tapi enggak apa-apa. Bagaimana? Antum bilang itu cewek lebih cantik, ya dia pasti ngamuk. Ya udah bilang saja, "Iya, kamu lebih cantik." Ya udah. Rayu-rayu dia, ya. Puji-puji dia, wanita senang dipuji, ya. Wanita itu suka dipuji, lelaki suka dihormati. Itu sifat lelaki suka dihargai oleh sang istri, dan wanita suka dipuji. Tidak mengapa kita ya gombal-gombal sama istri kita, ya. Ya, tidak ada masalah meskipun bohong-bohong sedikit. Akhir saya ingatkan kembali, ya, kaidah menyatakan segala perkara yang kita lakukan bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri, maka semuanya berpahala, ya. Semuanya berpahala, ya. Bahkan tadi kita jelaskan, bohong saja kalau itu bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri, maka itu tidak masalah, tidak dilarang dalam Islam, ya. Bukan bohong kemudian ngambil uang istri atau ngambil uang suami, enggak, ya. Bohong hanya sekedar untuk menumbuhkan cinta kasih, ya. Misalnya kalau istrinya nyediain makanan, dia tanya enak atau tidak, bilang enak, alhamdulillah, ya. Enak, alhamdulillah. Lebih enak daripada waktu warungnya tutup, maksudnya. Jadi kita menyenangkan apa? Hati istri, ya. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah, ya. Oleh karenanya misalnya seorang tatkala mau pergi ke kantor, dia cium kening istrinya, ya. Atau misalnya seorang istrinya lagi tidur, dia selimuti istrinya. Istrinya mungkin terjaga tapi dia pura-pura tidur, ya. Ya ini menyenangkan istri atau tidak? Menyenangkan istri. Demikian juga suami yang pergi kantor kemudian istrinya cium tangan suami. Kalau suaminya pulang dia sambut dengan mesra, dia bukakan kaos kakinya, bukakan sepatunya, ya. Dia lihat tangannya, kalau tangannya ada kukunya dia potongkan kukunya, ya. Ya. Suami mau pergi dia kasih parfum buat suaminya. Ini semua hal yang menumbuhkan cinta kasih sama istri, suami istri. Kalau lihat ternyata suaminya ada yang kurang bersih, dia rapikan, ya. Kumisnya kurang rapi, dia rapikan. Giginya kurang bersih, dia sikat gigiin. Jadi semua perkara, ingat, semua perkara tanpa terkecuali yang menumbuhkan cinta kasih suami istri dapat pahala. Nabi berkata, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Tidak kau berinfak dengan niat mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Hatta luqmata allati taj'ala fi imra'atik. Hatta sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istri. Kalau kau niatkan karena Allah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Engkau menggauli istrimu, bersedekah. Sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ragu, ya. Kalau kita berbuat baik sama istri, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istri pun demikian. Kalau berbuat baik kepada suami, ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat 222 sampai 223, ya. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. "Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Katakanlah haid itu adalah kotoran, maka tinggalkanlah wanita
jangan gauli mereka tatkala mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahur, jangan gauli mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi wajib ya, maka datangilah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Maka datangilah sawah ladang tersebut sebagaimana yang kalian kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya turun ya untuk menjelaskan bagaimana sikap tengah umat Islam dibandingkan Yahudi maupun dibandingkan dengan Nasara. Orang-orang Yahudi mereka begitu ekstrim dalam menyikapi wanita yang haid. Maka mereka tidak mengajak makan bareng wanita yang sedang haid. Mereka tidak mengajak duduk bareng sama wanita haid. Mereka tidur bareng, tidak tidur bareng kalau istri mereka lagi haid ya. Sebaliknya, agama yang lain berlebih-lebihan, wanita haid dan tidak haid dianggap sama saja, digauli juga meskipun dalam kondisi haid. Adapun Islam di tengah-tengah. Ya, wanita haid tidak boleh digauli di kemaluannya, tetapi ya tidur bareng, ya berselimutkan bareng, enggak ada masalah. Nabi SAW berselimutkan dengan sebagian istrinya, sementara istrinya dalam kondisi haid. Nabi SAW baca Al-Quran ya di pangkuan istrinya, padahal istrinya dalam kondisi apa? Haid. Bahkan Nabi mencumbuhi istrinya. Nabi menyuruh Aisyah untuk pakai sarung untuk menutupi bagian bawah, kemudian Nabi cumbui bagian tubuh atas Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid ya boleh dicumbui, yang tidak boleh hanya menggauli di bagian kemaluan. Makanya Rasulullah SAW ya waktu ditanya tentang menggauli wanita haid, Rasulullah SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja silakan. Yang tidak boleh adalah menggauli bagian kemaluan. Selain itu tidak ada masalah. Terkadang wanita haid terkadang dia lebih membutuhkan perhatian kita ya. Kadang tatkala keluar haid dia lebih emosional, lebih mudah sakit, maka kita jangan ragu-ragu untuk menyayangi dia, untuk lembut kepadanya ya. Karena terkadang berubah psikologinya tatkala sedang mengalami haid. Makanya dilarang lelaki menceraikan istri dalam kondisi apa? Haid ya. Di antara hikmahnya karena wanita tatkala sedang haid dia tidak bisa normal, kurang normal, tidak stabil, sehingga terkadang dia mudah emosi sehingga membuat suaminya jengkel. Maka Nabi melarang ya seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi apa? Dalam kondisi haid. Jadi wanita haid tetap dicumbui, tidak ada masalah. Setelah itu Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum, datangilah istri kalian, anna syi'tum. Anna syi'tum diartikan oleh sebagian salaf, ai kaifa syi'tum ya wa mata syi'tum. Yaitu kapan saja kalian kehendaki dan bagaimanapun caranya, datangilah istri-istri kalian. Kenapa? Karena istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Ayat ini turun disebabkan karena ada seorang wanita Ansariyah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala suaminya hendak menggauli istrinya dari belakang. Di kemaluan tapi mendatanginya lewat belakang. Ada perbedaan antara kebiasaan orang Muhajirin dan kebiasaan kaum Ansar. Kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj yang tinggal di kota Madinah, lama bergaul dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi mereka punya khurafat. Barang siapa yang menggauli istrinya dari belakang, anaknya nanti juling kalau lahir. Anaknya apa? Juling. Jadi mereka tidak mau berhubungan dengan istri mereka dari belakang, maunya dari depan atau kanan atau kiri. Tapi dari belakang mereka tidak mau karena mereka takut anaknya juling. Ternyata khurafat ini menular kepada kaum Ansar. Kepada kaum Ansar dan kepada wanita-wanita Ansar. Ini bahaya kalau sering bergaul sama orang-orang non-muslim sementara kita tidak punya barometer, tidak punya filter, akhirnya terkadang kita terpengaruh dengan khurafat mereka, dengan cara hidup mereka, dengan gaya hidup mereka. Akhirnya penyakit ini atau khurafat ini menular kepada kaum Ansar termasuk wanita-wanita Ansar. Akhirnya menikahlah seorang lelaki Muhajirin yang dia berhijrah dari Mekah menuju Madinah, menikah dengan seorang wanita Ansar. Wanita Ansariyah. Waktu di malam pertama, lelaki Muhajir ini ingin menggauli istrinya dari belakang. Tahu-tahu istrinya bilang, sebentar dulu. Kita tanya Nabi SAW terlebih dahulu. Dia tidak mau. Nanti anak kita juling. Ini tidak mau. Ya. Akhirnya wanita ini datang kepada Nabi SAW.
dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, datangilah istri kalian bagaimanapun cara kalian yang kalian kehendaki. Maka ini ayat menunjukkan hukum asal bergaul dengan istri dengan model apapun, mohon maaf, dengan cara apapun diperbolehkan. Selama cuma dua yang dilarang. Tidak boleh melewati dubur, hukumnya haram, memasukkan kemaluan di dubur wanita. Yang kedua, tidak boleh memasukkan kemaluan di kemaluan sang wanita tatkala dia sedang haid. Tidak boleh. Adapun selain itu maka hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan maka hukum asalnya halal. Silakan mendatangi istri kalian bagaimanapun yang kalian sukai. Allah mengatakan anna syi'tum diartikan kapan saja dan ya bagaimanapun caranya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, Allah mengatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah sawah ladang kalian, istri-istri kalian, anna syi'tum, kapan saja kalian kehendaki. Ya, karena itu sawah ladang milik kalian. Ya, mau diletakkan benih kapan saja terserah. Dan saya ingat kepada ibu-ibu, terkadang seorang lelaki datang syahwatnya tanpa dia duga. Terkadang datang syahwat jam 2:30 malam ya. Terkadang jam 2:30 siang. Terkadang setengah jam sebelum maghrib. Terkadang pas azan maghrib. Jadi ingat ya, suami punya hak untuk mendatangi istrinya. Dan istri harus perhatian masalah ini. Kalau di zaman Nabi Nabi mengatakan, kalau seorang melihat wanita kemudian dia tertarik dengan wanita tersebut, maka datangilah istrinya. Itu di zaman Nabi yang orang pada berjilbab semua. Ya, hanya mungkin segelintir yang tidak berjilbab, tapi rata-rata berjilbab, masih terjaga. Ada seorang tertarik, dia datangi istrinya. Dan bagaimana zaman sekarang ini? Seorang suami keluar kemudian melihat, ya, semua terbuka. Iklan HP, ceweknya besar, HP-nya kecil. Ini iklan cewek apa iklan HP? Ceweknya gede, HP-nya kecil. Di mana-mana iklan cewek, enggak nyambung. Apa hubungannya cewek dengan HP? Apa hubungannya ini dengan cewek? Ya. Terus dia buka HP, dia buka Facebook, banyak yang dia lihat. Buka Instagram, dia banyak yang dia lihat. Sehingga syahwat bisa bergojolak kapan saja. Oleh karena jika suami kemudian tertarik dengan istrinya, maka istrinya berusaha untuk melayani. Kalau lapar masih bisa ditunda, haus masih bisa ditunda. Tapi kalau syahwat terkadang susah untuk ditunda. Ya. Maka istri harus paham tentang hal ini. Maka Nabi menekankan hal ini. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadban la'anathal malaikah hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya menolak tanpa alasan yang syar'i, maka malaikat akan melaknat wanita ini sampai pagi hari. Rasulullah SAW berkata, ya, jika seorang laki mengajak istrinya, harus dia taat. Bahkan Nabi mengatakan, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti. Kalau dia lagi bakar roti di tanur, di tungku, tahu-tahu suaminya kepingin, maka tinggalkan roti tersebut. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Karena ada masalah yang lebih besar. Enggak ada masalah. Bahkan kata Nabi, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana onta. Sang istri sudah naik di onta, ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba suaminya mengatakan, sayang turun dulu. Maka dia turun dari onta tersebut. Ya. Maka saya katakan misalnya seorang istri sudah pesan Grab, tahu-tahu Grabnya sudah datang, sudah naik Grab, kata suaminya, sayang turun dulu. Maka turun. Grabnya bayar suruh pulang. Ya. Ya. Kenapa? Karena hasrat lelaki dipenuhi, ini penting. Ini menjaga pandangan seorang suami. Membuat suami ya tidak berpikiran macam-macam. Ya. Bisa menundukkan pandangan seorang suami. Maka seorang wanita berusaha ya memenuhi hasrat suami ya. Tentunya suami juga harus mengerti kondisi ya. Mengerti kondisi ya, juga harus memperhatikan perasaan istri. Tapi maksud saya, berusahalah seorang istri untuk memenuhi hasrat suami sebagaimana seorang suami berusaha memenuhi hasrat istri. Jadi inilah adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk mendatangi istri-istri kita ya kapanpun dan bagaimanapun caranya terserah kita. Adapun Allah mengatakan wanita dengan sawah ladang, ini dalil bahwasanya sawah ladang tersebut harus diurus ya. Jangan dibiarkan ya. Harus ditanami benih ya. Jangan dibiarkan kering tanpa dipupuk, tanpa dirawat dan yang lain sebagainya. Kemudian juga isyarat seorang berusaha untuk memiliki anak yang banyak ya. Untuk menanam benih yang banyak di sawah ladangnya agar hasilnya lebih banyak ya. Kemudian juga ini isyarat bahwasanya ya masalah jenis kelamin anak ya bukan di tangan istri, karena istri adalah sekedar sawah ladang, yang menanam benih adalah seorang suami. Maka seorang suami tidak boleh kalau dia menggauli istrinya kemudian ternyata istrinya hamil,
kemudian dia cek di USG, ternyata anaknya perempuan, kemudian dia marah-marah sama istrinya. Kok perempuan lagi, perempuan lagi? Loh, istrinya cuma sawah ladang. Yang nanam bibit kamu, ya. Kok saya yang disalahkan, ya? Jadi seorang suami jangan sampai jadi orang bahlul, ya. Dia yang tanam benih, kemudian dia ngomelin siapa? Istrinya. Istrinya hanya fungsinya sebagai apa? Sawah ladang. Laki-laki atau perempuan, ya, itu bukan urusan istrinya. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini semoga bisa menambah rasa cinta dan kasih sayang antara kita dengan pasangan hidup kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Terkadang saya melihat pasangan suami istri yang suka mengumbar kemesraan di medsos. Bagaimana Islam melihat hal ini? Karena secara etika menurut pandangan saya hal tersebut kurang etis. Iya, tentunya tidak semua. Jadi ikhwan, ya akhwat. Ya, orang lebih tentram kalau privasinya tidak diketahui oleh orang banyak. Kita hidup bukan untuk memamerkan apa privasi kita. Anda mungkin jalan-jalan di mana, tidak harus Anda kemudian ya men-share di media sosial sehingga bisa dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh sebagian orang. Terkadang sebagian orang bisa memahami, terkadang sebagian orang tidak memahami. Dan kalau Anda men-share apa yang Anda lakukan, maka akan menimbulkan banyak komentar. Komentar yang mendukung atau komentar yang tidak suka. Ya. Anda bermesraan dengan istri, kemudian di-share. Ya. Bisa jadi orang melihat gambar tersebut syahwat kepada istri Anda. Bisa jadi. Ya. Atau ada cewek yang bilang, Masya Allah ini suami yang baik, saya ingin tahu nomornya, ingin dipoligami oleh suami tersebut. Bisa jadi ya. Apalagi seorang istri mengatakan, suami saya Masya Allah, dia share di medsos, itu bisa menimbulkan hasad dan dengki. Bayangkan kalau kita share misalnya, bagaimana hubungan indah antara kita dengan istri kita. Ternyata ada lelaki yang dia selalu ribut sama istrinya. Waktu dia lihat, dia benar-benar tambah sedih. Wah, teman saya bahagianya luar biasa. Jadi dia semakin benci kepada istrinya. Sebaliknya kalau ada istri juga, kemudian ternyata rumah tangganya tidak sebahagia kita. Padahal sudah bahagia. Tapi tidak sebahagia kita, akhirnya dia bisa menjadi sedih. Atau menimbulkan orang hasad kepada kita. Banyak ya. Oleh karenanya, saya rasa tidak etis ya. Kalau kita, semua yang kita lakukan kemudian kita sebarkan, apalagi masalah kemesraan kita dengan istri kita. Sebaiknya tidak usah. Ada seorang ikhwan teman saya memiliki istri yang nusyuz, membangkang. Ia tidak mau lagi tinggal dengan dirinya. Padahal teman saya ini bertanggung jawab. Sang istri tidak mau tinggal dengan suaminya. Karena sang istri meminta dibedakan antara uang belanja dengan uang nafkah. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah benar ada uang nafkah dan uang belanja berbeda? Uang nafkah sama uang apa? Belanja. Saya nggak tahu bedanya di mana ya. Uang belanja maksudnya untuk beli-beli macam-macam. Maksudnya uang pegangan tiap bulan. Maksudnya begitu kali ya. Kamu uang nafkah saya sebulan 3 juta. Uang belanja saya belanja bebas beli apa saja 2 juta ya misalnya. Saya rasa nggak ada pembagian seperti ini. Tugas suami memenuhi apa? Nafkah ya istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Suami yang baik memberi sandang, pangan dan papan kepada istri. Baju dia belikan, makanan dia belikan. Jangan sampai dia gemuk istrinya kurus. Istrinya nggak dikasih makan, dia aja makan enak, ini nggak boleh seperti itu. Bil ma'ruf ya. Dia berikan, kalau dia punya kelebihan uang belikan emas. Ya dia ajak jalan-jalan ya. Kalau ada uang lebih diajak umrah. Yang wajar bagaimana suami istri. Terkadang mungkin dikasih uang untuk kepada keluarganya. Saya rasa dengan cara yang ma'ruf, tetapi sesuai kemampuan suami. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaknya seorang berinfak dengan kemampuannya. Kalau dia uangnya lapang, berikan, jangan pelit sama istri. Beda kalau tidak mampu, kata Allah, wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang rezekinya sempit, falyunfik mimma atahullah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Istri juga harus tahu diri. Kalau suami kemampuannya terbatas, jangan dipaksa-paksa untuk berlebihan di luar daripada kemampuannya. Dan suami yang memiliki kelebihan harta, jangan pelit juga sama istri. Saya katakan kalau kita baik sama orang jauh, maka orang terdekat lebih utama untuk kita baiki. Adapun membedakan antara uang belanja dengan uang nafkah, saya tidak tahu maksudnya apa. Sebaiknya kedua mempelai ini bertemu dengan salah seorang ustadz atau yang lainnya untuk membicarakan masalah ini. Mungkin ada masalah suaminya, bukan cuma ini aja masalahnya. Mungkin suaminya terlalu pelit. Terkadang seperti itu ya.
Tidak pernah dikasih uang, istrinya mungkin ingin belanja sesuatu, ingin jajan, nggak pernah dikasih. Nih uang makan tok, nggak dikasih yang lain. Mungkin saja suaminya pelit, maka harus berdua berhadapan menuju seorang ustadz untuk mencari solusi. Sebelum mengenal sunnah, ana sering marah-marah sama istri. Tapi alhamdulillah setelah mengenal sunnah, ana berusaha menjadi yang terbaik untuk istri. Pertanyaannya, bagaimana cara ana bertobat dari dosa-dosa masa lalu ke istri? Ya sudah, minta maaf sama istri. Ya akhi, kalau kita punya salah, jangan kita punya ego untuk malu minta maaf. Baik istri maupun suami. Kalau kita punya salah sama istri, kita minta maaf. Ya. Karena kalau kita tidak minta maaf, istri kita kemudian dendam sama kita, repot nanti pada hari kiamat. Di antara tafsiran para ulama tentang firman Allah, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat, tatkala seorang akan lari dari saudaranya, dari saudara kandungnya dia lari, dia kabur, tidak mau ketemu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia kabur dari ayahnya dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia kabur dari istri dan anaknya. Ini orang-orang terdekat yang dekat pada seseorang. Ayah, ibu, kakak, adik, suami, istri dan anaknya. Hari tersebut dia akan kabur. Di antara tafsiran para ulama, karena dia takut dituntut oleh orang-orang dekat tersebut. Ada hak suami tidak dia tunaikan, ada hak istri tidak dia tunaikan. Dia takut dituntut sama istrinya. Ada hak anak tidak dia tunaikan, maka dia kabur, jangan sampai dituntut oleh anaknya. Nah, kalau kita punya salah sama istri, kita minta maaf sama istri. Enggak usah malu-malu, ngapain kita ini egois, tidak pada tempatnya. Ya. Kalau punya salah minta maaf. Seandainya istri tidak memaafkan, repot hari kiamat kelak. Ya, apalagi kita sudah ngaji, minta maaf sama istri, insya Allah istri juga mengerti akan maafkan kita. Maka karena ini masalah dengan istri Anda, maka minta maaf sama istri Anda. Baru beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kaum LGBT berpedoman pada surat Ar-Rum 21, min afusikum azwaja. Dari jenismu sendiri berpasang-pasangan. Ini LGBT nggak ngerti bahasa Arab ya, mau nerjemahkan bahasa apa? Bahasa Arab. Repot ya. Ya kalau LGBT bicara tafsir repot. Jadi ada ahli tafsir LGBT repot ya. Jadi ya nggak benar ya, nggak benar ya. Kita sudah tahu bahwasanya lelaki yang normal suka sama perempuan. Perempuan yang normal suka sama laki-laki. Semua orang tahu kalau laki-laki suka sama laki-laki namanya tidak normal. Perempuan suka perempuan namanya tidak normal. Coba antum bayangkan, ada seorang wanita sedih. Kenapa? Suaminya ternyata jatuh cinta sama suami orang lain. Sedih. Suami saya jatuh cinta kenapa? Mau selingkuh sama suami orang lain. Sedih ya. Bayangkan, seorang suami sedih, istrinya jatuhnya sama istri orang lain. Bayangkan kalau anak kita datang, Bu, saya mau nikah, anak kita laki-laki, nikah sama siapa? Sama temannya laki-laki juga. Kasihan. Itu namanya enggak normal. Maka kalau sesuatu yang tidak normal jangan dipelihara ya. Yang dimaksud dengan ayat ini min anfusikum azwaja. Ya, bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Ini hukum asal. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ya. Kemudian berlanjut ke bawah seterusnya ya dengan menikah antara lelaki dengan perempuan. Jika istri mandul dan kita ingin poligami. Jika istri mandul dan kita ingin poligami. Tapi istri tidak menyetujui. Bagaimana sikap kita terhadap istri? Tetap sayang kepada istri dan dirayu supaya mau ya. Belakang ini ada ucapan, kalau ada laki-laki yang jelalatan karena lihat wanita enggak pakai kerudung, itu salahnya laki-laki yang nafsuan. Dan bukan malah pakai kerudung, bukan masalah pakai kerudung atau tidak. Bagaimana menyikapinya? Dua-duanya salah ya. Dua-duanya salah. Kalau wanita tersebut pakai kerudung kan tidak jelalatan orang melihatnya. Jadi saya katakan wanita yang kemudian buka auratnya di hadapan para laki, semakin banyak laki yang melihat, dia semakin menanggung banyak dosa. Karena dia sebab timbulnya maksiat tersebut. Sebab timbulnya maksiat tersebut. Ya. Seandainya dia menutup aurat, tentunya orang tidak akan mengumbar
pandangannya ya. Jadi salah dua-duanya. Ya, wanita disuruh untuk menutup aurat, lelaki disuruh untuk menundukkan apa? Pandangan. Kalau terjadi kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut dua-duanya mendapat dosa. Ketika Ana melihat seorang wanita yang wajahnya cantik, Ana senang sekali. Tapi wanita tersebut belum halal untuk Ana. Ana tetap berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah pandangan hamba-Mu ini. Tapi Ana tetap saja susah untuk menjaga pandangan Ana. Mohon Ustaz, apa yang harus saya lakukan agar terhindar dari perbuatan dosa tersebut? Ana ini masih di bangku pendidikan. Kasihan ya. Banyak istighfar, banyak ikut pengajian ya, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berat sekarang ya. Menjaga pandangan perkara yang sangat-sangat berat, apalagi zaman sekarang. Saya sering sampaikan dahulu, kalau orang ingin menjaga pandangan, dia tinggal masuk di rumah, dia tidak akan melihat hal yang haram. Sekarang enggak, orang masuk rumah justru melihat hal yang haram-haram. Semua maksiat berada di HP-nya, dia bawa kemana-mana. Seluruh fitnah ada di HP-nya, dia bawa kemana-mana. Coba kalau dia punya Facebook, apakah pasti melihat yang haram? Pasti. Dia punya Instagram, pasti melihat yang haram? Pasti. Dia punya Twitter, pasti melihat yang haram? Pasti. Ya. Oleh karenanya, seorang minta kepada Allah agar ya ditundukkan pandangan. Jangan lupa doa pagi, zikir pagi petang. Di antara doa zikir pagi petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, jagalah badanku, jagalah penglihatanku, jagalah pendengaranku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mampu menundukkan pandangan kita kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah ya, bersabar sampai punya pekerjaan, segera menikah ya. Karena masih di bangku pendidikan, saya enggak susah menyuruh langsung apa? Menikah. Tapi kalau sudah punya kemampuan, segera untuk menikah, jangan tunda-tunda. Karena jomblo itu penderitaan ya. Jomblo itu apa? Penderitaan. Ustaz, bagaimana hukumnya suami minum air susu ibu ketika saat menggaulinya? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi maksudnya jangan banyak-banyak, kasihan anak nggak dapat. Maaf ya, ya boleh, hukumnya apa? Boleh, tapi jatah anak jangan dihabisi. Mohon maaf ya. Nanti dihapus ya. Ustaz, apa boleh seorang istri menabung dari uang sisa bekerja untuk diberikan pada anak tanpa diketahui suami? Enggak, kalau uang suami bukan uang istri. Ya, bukan uang istri. Kalau suami sudah menyerahkan, kamu atur uang, ya sudah tersisa, dia sudah diberi kekuasaan mutlak oleh suami mengatur uang, enggak apa-apa dia simpan, enggak apa-apa dia simpan. Tapi kalau suami bilang ada sisa enggak, ya harus kasih tahu. Kalau suami tanya ada sisa enggak, harus kasih tahu. Kita boleh melakukan demikian kalau ternyata suami kita enggak memenuhi kebutuhan keluarga kita. Seperti Hind bintu Utbah, tatkala datang kepada Nabi mengeluhkan tentang suaminya. Dia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Falam yu'tini ma yakfini wa waladi. Ya, sungguhnya dia tidak memberikan aku nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku. Kata Nabi SAW, kata dia, apakah boleh saya mengambil tanpa sepengetahuan suamiku? Kata Nabi SAW, boleh. Ya. Kata Nabi SAW, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi, ambil dari harta suamimu yang cukup buat engkau dan anakmu, yang ma'ruf, yang wajar. Ini hanya berlaku kalau suami ternyata memberi nafkah tidak cukup. Maka istri boleh mengambil diam-diam tanpa sepengetahuan suami, tapi sekedar cukup untuk keperluannya, bukan untuk beli mobil, beli harta, beli emas dan macam-macam, tidak. Artinya untuk keperluan dia, keperluan anak-anaknya sekolah, keperluan sehari-harinya, maka enggak mengapa meskipun suami tidak tahu. Tapi kalau suami ternyata sudah memberikan nafkah, sudah cukup, maka tidak boleh dia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan apa? Suaminya, ya. Karena itu harta adalah milik suami. Baik, demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ditutup kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.